Mungkin teman-teman roster juga penasaran nih produknya seperti apa. Nah, cuma di sini saya nggak langsung lari ke produknya, tapi kita coba jelaskan dulu nih, kira-kira apa aja sih yang perlu dilihat, pertimbangan-pertimbangan apa aja sih yang perlu dipikirkan dan apa aja yang perlu disiapkan pada saat kita ingin membeli hunian properti rumah gitu. Nah, kenapa di sini materinya saya arahkan ke properti rumah karena memang sejalan dengan yang disampaikan Pak Raha tadi, Mas Raha tadi, hunian properti berupa landed atau rumah tapak ini menjadi jenis properti yang sangat tangguh di masa pandemi kemarin. Nah, jadi selain untuk memenuhi kebutuhan primer, ini juga bisa jadi salah satu instrumen investasi. Nah, mungkin langsung kita mulai aja ya. Next. Oke, yang pertama kita lihat dulu nih, kira-kira dari pembeli-pembeli ini alasan apa aja sih, kenapa mereka membeli rumah gitu. Yang pertama tentu saja memenuhi kebutuhan tempat tinggal, karena kita lihat memang pasar yang paling besar, seperti data dari market research kami tadi, market kita kan paling besarnya millennials. Nah, millennials itu sekarang berada di rentang usia-usia produktif yang memang beberapa di antaranya baru meniti karir atau mungkin sudah punya pengalaman 3 sampai 5 tahun dalam meniti karir gitu. Nah, dia sudah cukup matang untuk menyiapkan cash flow untuk membeli rumah. Sehingga alasan utamanya orang membeli rumah itu biasanya karena memang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal gitu. Tempat tinggal itu merupakan salah satu kebutuhan primer juga yang seperti kita tahu kan kebutuhan primer itu ada sandang, pangan, dan papan gitu. Nah, ini adalah kebutuhan papan yang memang dibutuhkan oleh seluruh manusia. Nah, lalu yang selanjutnya kenapa rumah ini jadi kebutuhan juga gitu. Nah, dengan kita membeli rumah tentu saja kita akan memperoleh ketenangan dan rasa aman. Lalu dari sisi kalau kita bandingkan dengan ada orang yang nyewa rumah atau membeli rumah, kenapa orang lebih prefer sekarang pada saat pandemi kemarin itu membeli rumah? Karena memang secara ekonomis gitu, secara jangka panjang, orang lebih mempertimbangkan daripada saya nyicil sekian juta per bulan tapi saya tidak punya aset, mending saya cari rumah yang besar cicilan yang nggak jauh berbeda, tapi di akhir periode itu rumah jadi punya saya gitu. Di sisi lain pun rasa tenangnya dapat gitu karena dia tidak ada dia punya kepastian kalau dia boleh tetap tinggal di situ selamanya gitu. Sedangkan kalau nyewa kan saat pemilik aset itu pengen menggunakan ya kita diharuskan membeli properti baru lagi. Lalu beberapa di antaranya pun memilih alasan ingin hidup lebih mandiri gitu sehingga mereka memutuskan untuk membeli rumah. Nah, lalu yang kedua, di masa pandemi kemarin juga seperti yang tadi diceritakan banyak juga nih orang yang membeli rumah sebagai salah satu instrumen investasi. Nah, kenapa rumah landed ini jadi salah satu instrumen investasi yang menjanjikan gitu? Karena kalau kita lihat tadi ada dua jenis properti yang bertahan di masa pandemi. Yang pertama adalah logistik gitu. Untuk perorangan memiliki bangunan gudang atau dia memiliki industri logistik itu sangat tua gitu. Kecil banget kemungkinannya, mungkin 1/99% gitu. Jarang ada perorangan punya gudang besar gitu. Nah, dari sinilah kita melihat kalau perorangan itu atau individu lebih senang investasi properti di rumah tapak. Kenapa demikian? Karena harga properti itu cenderung terus mengalami kenaikan gitu. Salah satu faktornya betul yang tadi disampaikan juga, kita lihat salah satu indikator, kita lihat Jakarta deh. Jakarta itu lahan untuk perumahannya sudah sangat sedikit. Sehingga saat ada muncul satu perumahan, tentu saja harganya sudah sangat tinggi gitu. Dan kita lihat juga salah satu cara menanggulanginya gimana, ya developer itu mulai bangun apartemen di kota tersebut gitu. Nah, jadi salah satu pertimbangan ini juga nih saat orang melihat ada rumah tapak, apalagi lokasinya di Jabodetabek gitu. Nah, ini jadi orang berlomba-lomba pun dia sudah memiliki rumah, kalau memang kondisi lokasi serta aksesnya bagus, pada masa pandemi kemarin ternyata sangat mengejutkannya banyak orang punya uang untuk beli rumah gitu ternyata gitu. Lalu yang kedua, setelah mereka membeli rumah, apa sih yang mereka lakukan gitu? Karena memang kebutuhan tempat tinggal ini akan terus tumbuh. Kita lihat mungkin teman-teman roster sering dengar istilah bonus demografi gitu. Nah, bonus demografi ini kalau kita analisis nih, secara umur kan mereka usia-usia muda semua dan mungkin sebagian besar di antara mereka belum memiliki tempat tinggal. Nah, makanya tadi para investor-investor tadi yang memang belum memiliki urgensi untuk memanfaatkan asetnya, mereka sewakan kepada keluarga-keluarga muda maupun
kepada para millennials yang apa yang tinggal tidak di kota tempat tinggalnya gitu. Kayak misal dari Pulau Sumatera, mereka cari kerja di daerah Jabodetabek dan mereka akhirnya menyewa rumah di masa pandemi kemarin gitu. Nah, pemasukan pasif ini juga bisa jadi salah satu cara bagi para investor untuk membayar cicilannya gitu. Jadi dia cukup melakukan pembelian rumah, nanti cicilannya dibayarkan oleh pemasukan dari sewa rumah tersebut. Nah, mungkin kalau alasan selanjutnya ini tentu saja manusia butuh privasi, jadi kita lebih memiliki privasi saat punya rumah. Lalu beberapa juga mengatakan kalau motivasi untuk bekerja nih, jadi saat kita sudah membeli rumah, motivasi kita untuk bekerja tuh lebih tinggi gitu, karena kita punya tujuan nih, kita kerja tuh kita mau beli rumah gitu. Nah, salah satunya itu. Nah, terus yang kelima juga dapat disesuaikan dengan keinginan. Ini tentu saja jika dibandingkan dengan kita sewa rumah gitu. Kalau kita punya rumah sendiri, nah otomatis kita bisa menuangkan ide-ide kreatif kita nih. Kita pengen rumahnya warna apa, kita pengen nuansanya seperti apa nih. Apakah minimalis atau lebih ke arah rustic atau mungkin yang sekarang lagi populer itu arahnya ke industrial seperti itu. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan tempat tinggal kita sesuai dengan karakter kita. Lalu yang karena mungkin ini banyak yang nanya juga, menjadi sarana untuk menyalurkan hobi. Jadi kalau teman-teman lihat di masa pandemi kemarin, beberapa influencer atau beberapa akun Instagram itu, ternyata pemilik akunnya dalam tanda kutip adalah rumah gitu. Mungkin bisa dicari beberapa, mungkin sudah pernah lihat juga. Jadi dia itu sebetulnya profesi dia adalah arsitek gitu. Nah, tapi dia punya hobi untuk mendesain rumah, dia punya hobi untuk mendesain interior rumah. Akhirnya dia buat akun Instagram, terus dia custom tuh perabotnya seperti apa, bahkan mulai dari bentuk bangunannya seperti apa. Karena dia hobi untuk desain, dia tuangkan tuh desain-desain itu di rumahnya dia jual sampai akhirnya rumah itu bisa jadi sarana untuk beriklan gitu. Dia dapat pendapatan pasif dari rumah dia sendiri dan itu memang dia tinggali sendiri gitu. Bahkan produk-produk furniture banyak yang menawarkan untuk ngendorse dia di rumah gitu. Tapi ya itu balik lagi ke hobi kita masing-masing ya. Selain arsitektural mungkin hobinya ada di sini ada yang bercocok tanam gitu seperti Mas Joseph atau Mas Rahan yang suka atau juga kita bisa bikin garasi di rumah jika memang hobi kita adalah untuk otomotif. Yes. Lalu yang ketujuh ini juga alasan ini kami dapatkan dari Gen Y. Jadi salah satu alasan kenapa dia lebih memilih membeli properti rumah adalah dapat dijadikan warisan atau diwariskan gitu. Jadi di usia-usia tua beberapa orang tua cenderung untuk menaruh uang mereka yang berlebih untuk dibelikan properti rumah gitu. Nah, kenapa demikian? Karena selain secara investasi tadi nilainya terus tumbuh, rumah ini juga dapat dijadikan warisan untuk anak-anak mereka gitu. Lalu yang kedelapan ini biasanya dilakukan oleh para pebisnis nih. Jadi mereka sebetulnya punya rumah tidak satu gitu, tapi memang salah satu tujuan mereka beli rumah itu selain untuk nyimpen uang di sana supaya nilainya naik, dia juga dapat kemudahan pinjaman dari bank. Karena otomatis dengan dia membeli rumah, let's say secara kredit gitu, BI checking dia hasilnya akan bagus. Terus dia juga punya agunan nih, buat dijaminkan ke bank. Jadi dia bisa muterin uang untuk bisnisnya dia dengan jaminan rumah yang dia punya. Nah, mungkin itu kita lari ke slide selanjutnya. Lalu ini lari ke setelah alasan-alasan tadi nih, mungkin itu bisa jadi pertimbangan buat teman-teman roaster yang ingin jual rumah. Alasan-alasan itu bisa dibungkus juga nih, nanti arahnya jualannya kemana. Nah, selain itu kita perlu juga nih mempertimbangkan beberapa hal jika kita ingin membeli rumah. Yang pertama itu lagi-lagi disebutkan tadi Pak Bayu bilang lokasi, dan lokasi. Lalu Mas Rahat tadi juga bilang kalau akses itu sangat menentukan nilai jual properti atau kenaikan nilai dari aset properti itu sendiri. Jadi memang yang pertama saya taruh di atas ini adalah memilih lokasi serta akses yang strategis gitu. Nah, kenapa demikian? Karena
Lokasi itu, karena rumah itu dijadikan tempat tinggal atau tempat istirahat setelah orang-orang itu melakukan aktivitas. Jadi dengan lokasi yang strategis, dia akses kemana-mana gampang. Nah itu kan akan mempermudah kehidupan mereka gitu. Lalu yang kedua, memilih lokasi yang dekat dengan fasilitas umum. Nah ini tentu saja menjadi sangat penting karena kita hidup bukan hanya bolak-balik dari rumah ke kantor gitu, tapi ada kita harus beli kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu kita juga harus memenuhi kebutuhan pendidikan kita di mana untuk anak-anak kita gitu. Lalu yang sangat urgent tentu saja dekat dengan fasilitas kesehatan gitu, karena sewaktu-waktu kita sakit kita dapat mendapat pertolongan yang cepat. Gitu. Lalu yang ketiga menjadi hal yang penting juga kita harus memilih pengembang yang terpercaya gitu. Nah mungkin kita bisa lihat sekarang BUMN-BUMN itu kenapa sangat cepat turning dari mungkin tadinya konstruksi, tadinya jalan tol, bahkan tadinya transportasi selain jasa marga pun ada yang masuk ke industri properti gitu. Kenapa demikian? Karena BUMN ini sudah memiliki citra yang bagus di masyarakat gitu. Jadi mereka sudah punya nih poin ketiga ini. Dia bisa dapat citra sebagai pengembang yang terpercaya di pasar. Lalu yang perlu diperhatikan juga teman-teman, ini harus menyesuaikan harga rumah dengan budget yang kita punya. Jadi memang selain di sini kita promosikan terkait prospek investasi di rumah tapak, tapi kita ingatkan juga kalau kita perlu mengatur cash flow nih. Mungkin teman-teman sudah banyak juga belajar dari media sosial atau bahkan ada yang kuliah lanjut atau mungkin ada yang senang baca-baca artikel mengenai money management nih. Jadi di sini memang kita perlu menyesuaikan harga rumah dengan budget atau cash flow kita sehari-hari. Lalu saat kita sudah memiliki pilihan di mana kita akan beli rumah, jangan lupa nih kita harus juga cek dokumen legalitas atau kepemilikan lahan tersebut gitu. Nah, biasanya dokumen pengembang yang terpercaya ini pasti sangat memperhatikan aspek legalitas dari tanah mereka. Jadi sudah pasti kalau teman-teman datang ke sana, nanti saya terima dalam bentuknya surat sertifikat hak milik ya. Nah, itu sudah pasti SHM gitu. Jadi kenapa pengembang yang terpercaya ini banyak dikerubungi oleh konsumen yang ingin membeli rumah karena poin 5 ini nih. Mereka para pembeli rumah ini sangat memperhatikan dokumen legalitas atau kepemilikan atas tanah gitu. Lalu yang poin 6 nih, ini sebetulnya cheat. Mungkin kalau generasi milenial tahu Game Shark ya Mas Joseph ya, main kita PS ngalamin itu. masa-masa itu Betul. Nah, Game Shark-nya nih atau cheat yang perlu kita manfaatkan itu adalah program promosi yang ditawarkan oleh developer gitu. Nah, selain program promosi tentu saja teman-teman harus perhatikan juga jangan sampai kelewatan harga perdana dari produk yang ditawarkan. Oke, next. Nah, ini nih, mungkin perlu dicatat oleh teman-teman roster juga yang ingin membeli rumah, terutama kaum millennials, biaya apa aja sih yang perlu kita siapkan pada saat kita ingin membeli properti hunian rumah gitu. Biasanya kalau investor rumah sih sudah paham banget nih, tapi mungkin kalau teman-teman yang baru ingin membeli rumah, kita bisa perhatikan nih, yang pertama, kalau kita belinya tanpa lewat bank, kita bisa lihat yang sisi sebelah kiri. Jadi yang perlu teman-teman siapkan itu tentu saja pajak pertambahan nilai yang memang menjadi tanggungan konsumen. Lalu yang kedua ada juga biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau biasa kita dengar BPHTB nih. Jadi memang BPHTB itu besarannya 5% dari harga rumah plus minus sih. Mungkin kalau untuk pembeli pertama nih teman-teman belum punya rumah dan membeli hunian pertama, harga rumah itu dikurangi 60 juta dulu baru dikali 5% gitu ya. More or less besarannya segitu. Lalu ada juga biaya balik nama. Nah ini sebetulnya biaya untuk pemukuran sertifikat supaya kepemilikan itu atas namanya adalah nama pribadi. Hal itu sangat penting. Jadi di sini kami sampaikan juga kenapa sertifikat atas nama pribadi itu sangat penting. Pun teman-teman megang sertifikat hak milik atas nama orang lain gitu. Teman-teman sudah beli rumahnya atas nama orang lain, teman-teman nggak langsung urus. Si pemilik sebelumnya itu bisa datang ke kantor BPN dan mengajukan kehilangan. Nah, jadi pemilik rumah sebelumnya bisa jadi punya sertifikat yang sama dengan teman-teman dan itu nanti akhirnya akan mengakibatkan sengketa gitu. Karena teman-teman sudah beli, lalu mungkin ahli waris dari yang menjual ke teman-teman nih tidak tahu nih rumahnya sudah dijual oleh orang tuanya gitu. Nah, itu kan nanti anak-anaknya pasti ngurus lagi sertifikatnya, mengajukan surat keterangan hilang. Nah, itulah yang mungkin salah satu cerita awal kenapa banyak lahan sengketa juga nih yang ada di sini. Makanya balik nama ini sangat penting saat sudah beli rumah.
segera urus supaya rumah itu atas nama teman-teman pribadi. Lalu yang keempat, supaya tidak ribet nih kita bisa menggunakan, jasa notaris. Tentu kalau proses akta jual beli atau AJB kita harus melibatkan notaris, namun pengurus sertifikat juga itu bisa dibantu oleh notaris. Namun untuk biaya balik nama ini serta biaya notaris ini besaran biayanya sebetulnya tentatif ya, tergantung daerahnya, tergantung ini masuk daerah kota atau daerah kabupaten, terus dekat dengan ibu kota nggak, Jabodetabek atau bukan, terus provinsi mana, ini sangat bergantung sekali nih, termasuk harga rumah juga berpengaruh terhadap biaya-biaya ini. Nah, terus gimana kalau teman-teman mau belinya dengan kredit nih, jadi apa aja yang harus disiapin? Nah, selain yang di kiri tadi, teman-teman harus mempersiapkan juga nih. Jadi kalau misalnya belinya secara KPR, biasanya pihak perbankan atau yang memberikan pembiayaan itu mewajibkan pembeli untuk menyerahkan uang muka minimal sebesar 5% atau maksimal sampai dengan 20%. Nah, ini biasanya kalau 20% sih untuk rumah-rumah yang rumah bekas sih, bukan rumah baru. Jadi misal teman datang ke perumahan yang sudah lama gitu, teman ngelihat, oh ini tanahnya luas nih, bagus nih, terus bentuk bangunannya bagus nih, kalau saya kasih sentuhan arsitektural dikit untuk teman arsitek ini bisa jadi bagus. Nah, itu biasanya kalau rumah bekas tuh pihak perbankan mewajibkan kita ngasih uang muka sebesar 20% terlebih dahulu, baru sisanya bisa dicicil. Nah, pada saat masuk ke proses cicilan, juga ada biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh bank. Biasanya ada biaya provisi dan administrasi. Mungkin ini besarannya nggak begitu besar nih, hanya 1% secara nominal. Nah, cuma kalau 1% itu dari ratusan juta kan lumayan juga nih teman-teman. Jadi memang ini harus dipersiapkan. Lalu ada juga biaya asuransi jiwa dan kebakaran. Ini biasanya jadi satu paket pada saat teman-teman mau ngajuin KPR. Ini yang jadi salah satu faktornya tentu saja usia nih. Jadi untuk teman-teman milenials jangan ragu-ragu untuk membeli rumah, karena semakin muda usia kita, apalagi kita masih dalam keadaan sehat nih, biasanya asuransi jiwa dan asuransi kebakaran tidak terlalu mahal nih karena resikonya cukup rendah gitu. Dan kalau di sini kami tulis 15 sampai dengan 25 juta, mungkin ini ada di wilayah Jabodetabek gitu. Untuk teman-teman yang nyari di wilayah lain, ini bervariatif sih. Bahkan saya nemu di provinsi lain itu nggak sampai 5 juta kok gitu. Jadi memang ini tergantung banding juga dan tergantung lokasi. Lalu ada juga yang terakhir nih, saldo mengendap, biasanya memang diblokir oleh bank, besarannya 1 kali angsuran KPR plus biaya administrasi gitu. Jadi biaya-biaya ini nih yang perlu teman-teman siapin kalau teman-teman mau datang ke developer untuk beli rumah gitu, kalau memang secara KPR. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu nih. Gimana saya seru nih. Ini kalau boleh tahu ini lambang apa Mas Angga? Coba bisa dijelasin nggak ke Ini kita tuh mungkin secara umum kita tahu nih, kita zaman masih kecil nih kita suka gambar pohon ya. Nah, kenapa pohon? Karena pohon itu adalah salah satu sumber kehidupan nih gitu. Jadi suatu lahan yang terbuka tanpa pohon, lama-lama lahan itu akan jadi tandus gitu. Namun dengan pohon, lahan itu akan tetap subur. Lahan itu akan memberikan juga kehidupan bagi baik hewan maupun manusia di sekitarnya gitu. Karena pohon akan menghasilkan buah dan lain-lain. Nah, disinilah kita bungkus logo Ndambo Nirsin ini dengan lambang pohon, dengan tagline yaitu Life Grows Here. Karena memang perumahan ini menjanjikan teman-teman khususnya millennials, mari membangun keluarga dan hidup di lokasi Ambawani Residence. Gitu. Berarti bukan cuma rumah tapi hunian ya? Betul, Keren. betul banget. Filosofi lebih dalam nih kayaknya kalau gini. Ini salah satu produk terbarunya Jasa Marga Related Business ya Mas Angga ya? Betul. Selain TCD tadi mungkin yang udah sempat disinggung, ini salah satu produk paling barunya ya? Betul banget. Amboners ini produk kita yang paling baru berjalan di tahun ini nih teman-teman nih. Jadi proses pemasarannya pun baru berjalan di tahun ini. Jadi tentu saja seperti yang tadi kita sampaikan nih, harus dimanfaatkan banget promo yang ada nih. Iya. Terus jangan sampai ketinggalan juga harga perdana yang akan kita tawarkan. Oke, mungkin kita Memang ada promo apa aja Mas Angga? Wah, nanti itu di belakang biar Ada ya? penasaran ya. Oh oke, siap. Jadi kita jelasin dulu produknya seperti apa, nanti baru kita kasih promo-promo. Oke. Oke, next. Boleh lanjut. Nah, ini mungkin bisa dilihat kalau perumahan ini itu cukup banyak menawarkan area hijau ya. Kita lihat banyak pohonnya. Terus desainnya pun di sini kita mengusung konsep minimalis modern. Oke, next.
Ini gambar tampak gerbangnya, lalu ini mungkin tampak unit rumahnya. Nah ini masih gambar perspektif. Tapi kalau teman-teman datang ke lokasi, nanti kami share juga nih kontak tim pemasaran kami yang ada di proyek. Mungkin nanti ada barcode juga di tengah-tengah pada saat promo nanti ada barcode lokasi, silakan dicek. Terus mungkin teman-teman bisa search juga di Google Map Dambauni Residence. Nah itu kita sudah terbangun nih satu rumah contoh. Jadi kalau teman-teman mau ke sana, rumah ini ada bentuk aslinya di sana. Gitu. Jadi teman-teman bisa langsung main ke sana juga nanti. Kayak gini persis ya Mas ya? Persis. Nggak ada persis beda sama gitu. sekali Nggak ya? ada beda sama sekali. Oh. Oke, next. Ya, jadi yang pertama lagi nih, kenapa lokasi kita taruh di yang awal. Jadi saya ingat betul nih apa yang dikatakan oleh market research kami, Mas Raha, apa yang dikatakan oleh Direktur Pengembangan Kawasan kami, Pak Bayu Nurbaya, kalau lokasi dan akses ini adalah hal terpenting. Jadi kalau saya jelaskan sedikit, lokasi perumahan ini ada di Jalan Cipete Raya, Mustika Sari, Bekasi. Jadi kalau teman-teman nih dari kantor Jasa Marga Pusat, tinggal masuk ke Jagorawi, menuju UKI, nanti masuk ke Jalan Tol Cikampek, keluar di exit tol Bekasi Timur. Dari Bekasi Timur jauh nggak? Nah, dari Bekasi Timur tenang aja teman-teman, cuma 5 menit dari sana gitu. Atau secara jaraknya sekitar 2 kilo, nggak sampai 3 kilo teman. Jadi dari exit tol itu sangat dekat. Dan juga nantinya di situ akan ada stasiun LRT Bekasi Timur. Nah, jadi secara lokasi ini dekat dengan ibu kota. Kalau secara waktu tempuh mungkin lebih kurang 20-30 menit sampai ke Jakarta. Tapi kalau sampai ke gerbang tol ini hanya sekitar 5 menit. Jadi selain lokasinya tadi yang strategis, aksesnya pun cukup baik nih, dekat dengan jalan tol, dekat dengan stasiun LRT gitu. Jadi memang secara lokasi ini cukup baik, apalagi harganya harga perdana nih. Apalagi ke kantor Jasa Marga deket nih. Betul, Pasti, betul banget. Oke. Next, Pak. Ya. Nah, tadi juga kita singgung nih. Kita salah satu pertimbangannya harus memilih rumah yang dekat dengan fasilitas umum. Nah, Dambauni Residence dekat apa aja sih? Nah, untuk teman-teman yang ingin memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, lokasi ini dekat banget sama beberapa fasilitas perbelanjaan nih. Ada banyak nih. Lalu untuk fasilitas kesehatan pun cukup dekat, ada RSUD Bekasi, Primaya Hospital, ada Mitra Keluarga, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, rumah sakit di sekitar sini cukup banyak, dan teman-teman yang memang baru memiliki anak nih jangan khawatir juga, karena di sini dekat juga dengan sekolah Al-Azhar, jadi lokasi ini cukup strategis sih, dekat dengan fasilitas perbelanjaan, dekat sama fasilitas kesehatan, dekat juga sama fasilitas pendidikan. Terus teman-teman mau ke kantor pun cukup dekat nih, cuma setengah jam gitu sampai kantor Jasa Marga kantor pusat. Atau teman-teman yang arah ke lain gitu, ya ke akses jalan tol ini cukup dekat, hanya 5 menit. Harapannya adalah teman-teman di jalan jadi nggak perlu capek-capek nih, nggak perlu lama, nggak perlu tua di jalan. Oh, iya. Jadi cukup. Saya lebih dari setengah jam. Kalau boleh tahu di mana rumahnya Mas? Bukan di Ambawani ya. Bukan di Ambawani pasti. Iya. Oke, next. Nah, jadi ini teman-teman yang penasaran, ada berapa unit sih di sana, terus peta lokasinya seperti apa, master plan-nya seperti apa. Nah ini teman-teman jangan sampai kehabisan. Jadi sebelum ini, kami bocoran dikit, kami sempat blast di WhatsApp group, mungkin teman-teman roster beberapa sudah ada yang pernah dapat blastingan properti ini pada saat pertama kali kami launch nih. Jadi teman-teman roster pun sudah ada beberapa yang ngambil, mungkin nanti saya kaitkan sama promosi di belakangnya. Tapi secara umum kondisi lahannya ini sudah sangat matang. Kalau teman-teman datang ke lapangan sudah terbangun tadi satu unit rumah contoh, lahannya pun sudah rata, sudah terlihat jalan di sebelah mana, tamannya sebelah mana, rumahnya sebelah mana. In total kami menawarkan di sini ada 40 unit rumah yang terdiri dari 36 unit 60/60 tipenya, lalu 4 unit 72/60. Nah ini yang 72/60 ini jangan sampai kehabisan nih teman-teman kemarin, karena banyak banget yang udah nanya 72/60 ini. Dan di weekend ini mungkin bisa rebutan nih teman-teman, kalau memang minat weekend ini bisa langsung di search aja Dambauni Residence,
langsung UP dulu aja nih, unit 72/60 karena cuma ada 4 unit di sini. Bisa datang langsung ya Sang? Bisa datang langsung, Weh, bisa boleh datang deh, langsung. boleh deh. Di sana juga ada ini ya, ada yang bisa interaksi kita ya, konsumen ya? Ada, ya? betul. Nah, Jadi itu bisa langsung tuh weekend nih nanti nih. betul, teman-teman mau nanya soal rumah, nanti di situ ada tim marketing kami. Terus teman-teman kalau ragu, yang ngitungin tim marketing kami nanti di sana weekend kami coba datakan juga pihak perbankan nih. Kita udah kerjasama sama salah satu bank di Indonesia. Jadi teman-teman bisa langsung minta hitungin deh kalau memang teman-teman pengen tahu, ini gaji saya segini nih, kalau join income segini, terus nanti cicilan saya berapa ya? Mau ngitung biaya yang awal tadi, nah itu bisa datang, nanti kita hitungin di sana. Simulasinya langsung keluar. Betul, langsung keluar di hari yang sama. Berarti simulasinya udah bisa langsung, banknya udah ada, kita mau lihat rumah contoh juga udah ada. Betul. Infrastrukturnya kita juga udah selesai masih katanya. Betul sudah selesai. Jadi sudah sangat nyaman lah. Kalau teman-teman datang tuh sudah sangat nyaman, sudah bisa ngelihat nih nanti rumahnya seperti ini. Kebayang ya nanti. Bisa kebayang. Apalagi yang ditunggu berarti ya. Oh iya dong. Langsung datang dong gitu. Oke, selanjutnya. Nah, terus fasilitasnya apa aja sih yang kita tawarkan di sini gitu? Karena memang perumahan kita ini mengusung konsep eksklusif cluster gitu atau hunian eksklusif. Bisa lihat dari unit rumahnya yang cuma 40. Terus aksesnya pun kita one gate system gitu. Jadi benar-benar eksklusif nih, rumah di Bekasi Timur dengan konsep yang eksklusif gitu. Terus security pun 24 jam dan di akhir proyek nanti kita akan pasangkan juga CCTV 24 jam. Jadi teman-teman nggak usah khawatir saat hunian di sana, keamanannya sangat terjaga karena memang di sini fasilitas keamanannya cukup baik nih. Terus untuk teman-teman juga yang khawatir takut gersang nih, takut panas nih daerah Bekasi gitu. Mungkin yang teman-teman dari tadinya daerah pegunungan atau terus pindah ke daerah Jabodetabek yang memang di Jakarta posisinya cukup tinggi dan lain-lain. Nah, Bekasi ini khususnya di perumahan ini kita nawarin juga ada green open space-nya. Jadi memang seperti filosofi kami yang tadi berupa pohon itu. Nah, kita juga nawarin di sini tempat yang nyaman yang juga dilengkapi oleh ruang terbuka hijau yang cukup untuk teman-teman nikmati. Mas Angga, sorry. Ini kan di luar lagi hujan ya kalau saya nggak salah dengar ya. Di dalam studio JLI sih masih kedengeran dikit-dikit sih. Saya jadi muncul keresahan gitu. Ketika kita beli rumah, kita mau beraktivitas di rumah nyantai gitu, suka ada ketakutan, aduh rumah di luar nih banjir nggak ya? Gitu. Kalau di sini daerahnya kayak gimana sih Mas? Aduh, gimana ya? Banjir ya? Jadi teman-teman nggak usah khawatir nih, nggak usah maju mundur. Di Ambawani Residence ini tidak banjir teman-teman. Jadi memang kenapa kita pilih lokasi ini, kenapa kita usung konsep hunian eksklusif di Bekasi Timur ini, selain dengan akses jalan tol yang dekat, fasilitas umum yang dekat, kita pilih lahan ini juga salah satunya karena area ini bebas banjir teman-teman. Karena memang kalau teman-teman datang ke sana, ini ada daerah perumahan juga nih sebetulnya. Jadi sekitar kita memang sudah ada daerah perumahan, tapi rumahnya sudah lama-lama nih. Terus aksesnya, gate-nya kok banyak, secara keamanan kurang bagus. Nah, makanya kita kembangkan di sana, areanya cukup bagus, bebas banjir. Terus kita bangun juga konsep hunian eksklusif. Tadi dari desain rumahnya pun insya Allah tahan lama sih, karena kan modern minimalis ya. Jadi cukup tahan lama. Kesannya nggak lekang sama waktu lah ya kayak gitu. Betul. Oke, selanjutnya boleh. Nah, ini nih kalau teman-teman mau lihat denahnya seperti apa sih? Ada berapa kamar tidur di dalam, ada berapa kamar mandi, terus di dalam tuh ruang keluarganya seperti apa. Nah, ini bisa kita lihat next. Nah, ini untuk tipe 60-60 gitu. Jadi teman-teman pada saat masuk ke rumah, di bawah itu ada 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Nah, di atas juga, jadi rumah ini 2 lantai teman-teman. Jadi tipe 60, 2 lantai dengan 3 kamar tidur. Jadi di bawah ada 1 kamar tidur, di atas ada 2 kamar tidur. Kenapa kita buat 3 kamar tidur, bukan 2 gitu seperti developer pada umumnya? Kami melihat bahwa banyaknya nih kaum milenial sekarang, keluarga-keluarga baru sekarang, punya anaknya pengennya 2 nih sepasang, banyaknya seperti itu. Nah, jadi kita sediakan 3 kamar tidur, yang 1 buat orang tua, mungkin pada saat masih kecil tidurnya masih bareng orang tua, tapi sudah agak besar nih, bisa kamar 1-nya di atas, lalu pada saat punya anak kedua pun teman-teman nggak usah
langsung worry nyari rumah atau bangun kamar di mana nih gitu. Ini ada kamar tambahan juga nih. Udah disediain ya? Udah disediain, ya, betul. ya. Terus kalau tadi Mas Rasa, Mas Joseph cerita nih, WFA kita di mana sih? Kita di rumah nih, kita nggak kemana-mana nih. Nah, sebelum kamar ini digunakan untuk anak pun, yang di atas nih bisa juga teman-teman manfaatkan untuk working space nih. Jadi di atas selain rumah juga nanti coba kita bantu konsep nih. Jadi kita sekarang lagi proses desain interior nih, Mas Raha. Jadi nanti 2 kamar jadi kamar tidur, 1 kamar nanti kita jadikan working space nih. Jadi teman-teman bisa ngelihat untuk kebutuhan WFA nih sebetulnya bisa dimanfaatkan terlebih dahulu nih. Namun kalau memang teman-teman sudah memiliki 2 anak, ini bisa langsung dimanfaatkan sebagai kamar tidur. Oke. Next ya, kita lihat tipe 72. Tipe 72 pun sama. Ini ada 3 kamar tidur, namun dengan layout yang sedikit berbeda nih. Jadi 3 kamar tidur, 2 kamar mandi pun sama. Bedanya adalah di belakangnya kita sediakan nih halaman belakang gitu. Jadi teman-teman di sini misal anaknya pengen main hujan, tapi nggak pengen di depan rumah deh, biar gampang mandinya, biar kontrol juga. Nah di belakangnya ada halaman belakang nih. Terus teman-teman juga yang mungkin hobi bercocok tanam yang di depan rumah mungkin merasa aduh kurang, saya pengen di belakang juga lebih jauh dong, ada tamannya. Nah di belakang bisa juga dibuat area taman. Jadi tipe 72 ini memang menjadi favorit di Ambauni Residence gitu. Jadi teman-teman jangan ragu lagi, monggo bisa langsung datang ke Ambauni Residence. Cuma nanti kalau nanya harga nanti di belakang ya. Nanti ada lah ya. Siap. Oke, next lagi. Nah, untuk technical specification atau spesifikasi bangunan seperti apa sih? Gitu. Nah, kalau dari lantai sih kita menggunakan keramik untuk area teras. Lalu area dalam rumahnya seperti rumah pada umumnya kita gunakan homogeneous style nih. Memang homogeneous style ini membuat kesan rumah lebih dingin nih. Jadi lebih dan mewah juga. Betul. Tuh. Lalu dindingnya kita menggunakan material dinding precast, plafonnya pun menggunakan gypsum, dan sanitasinya teman-teman nggak perlu khawatir. Biasanya ini nih yang jadi kekhawatiran teman-teman pada saat beli rumah. Aduh klosetnya nggak nyaman nih, aduh kamar mandinya cepat rusak nih. Ini kita pakai setara American Standard nih. Nah, jadi memang spesifik bangunan ini kita nggak main-main, kita gunakan produk-produk yang berkualitas. Untuk kelistrikan pun teman-teman nggak perlu khawatir gitu. Kita pakai Schneider Electric, jadi memang ini sudah sesuai standar internasional. Untuk atapnya kita gunakan atap baja ringan, rangka atapnya lalu atapnya genteng beton sehingga lebih awet. Pintu dan jendelanya pun menggunakan engineering door serta aluminium. Jadi ini lebih tahan lama juga nih. Gitu. Untuk daya listrik teman-teman nggak perlu khawatir juga. Ditopang dengan daya listrik 2200 volt ampere, ini sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup teman-teman di rumah Ambauni Residence. Ini saya mau melangkah ke selanjutnya nih, tunggu nih. Oke. Buka nggak ya? Jadi bukan ini berapa ya? harganya. Jadi berapa nih? Tadi udah tertarik, cuman Daripada akhirnya teman-teman bertanya-tanya nih. Aduh, berapa sih ya nih? ada rumahnya gitu. Oke, mungkin kita buka nih ya. Jeng musiknya. Nah, ini dia. Jadi harga rumah ini ada di angka 900 jutaan. Duh, teman-teman, mungkin beberapa ada yang, wah murah nih, sesuai harga pasar nih. Terus teman yang bilang, wah kok mahal nih 900 jutaan. Kalau teman-teman ada yang minta nih pas 900 jutaan, Mas minta harga temen dong gitu. Aduh, di sini saya nggak kasih harga teman-teman roster, tapi saya kasih harga keluarga nih. Jadi khusus untuk keluarga besar Jasa Marga Group, saya kasih harga keluarga langsung. Nggak saya empet-empetin nih, langsung saya kasih potongan harga hingga 70 juta rupiah. Monggo teman-teman cari developer mana nih yang ngasih 70 juta rupiah. Sebetulnya kita pun nggak ngasih sih ke umum gitu. Jadi ini khusus untuk teman-teman Jasa Marga Group. Nggak perlu khawatir teman-teman yang statusnya mungkin bukan di induk Jasa Marga. Nah ini untuk teman-teman yang ada di anak perusahaan Jasa Marga, anak perusahaan jalan tol, anak perusahaan usaha lain, operator, maintenance maupun Jasa Marga sendiri gitu. Nah ini pokoknya untuk keluarga besar Jasa Marga kami kasih harga keluarga. Nah cuma jangan sampai kehabisan juga nih teman-teman karena kuotanya cukup terbatas. Kalau kami spill dikit, saat kami blast di WA beberapa bulan lalu mungkin
sekitar bulan April atau Maret ya kita blast di WA itu. Sekarang kuotanya sisa 1 nih. Nah cuma kemarin pada saat kami mau maju JM Talk nih, nanya, promonya tambahin dong, masa tinggal 1 gitu buat keluarga tambahin dong gitu. Nah, di sini di acara ini kami jamin kami tambah nih teman-teman. Jadi kalau memang antusiasmenya cukup tinggi, kuota yang kemarin akan kami tambah, tapi jumlahnya tetap terbatas nih. Apa sih jumlahnya? Nggak saya sebutin di sini. Jadi teman mau datang langsung ke ke lokasi, diskusi sama tim marketing kami. Kalau yang perlu ditanyakan, pilih unitnya sebelah mana, langsung NP. Karena diskon 70 juta ini cukup terbatas nih. Dan saya pastikan di sini, yang kemarin sisa 1 unit, per hari ini kami tambah. Jadi memang harga keluarga ini kami kasih untuk keluarga besar Jasa Marga Group. Lokasinya di mana sih? Nah itu bisa di-scan tuh barcode-nya di bawah kiri. Atau bisa di-search juga di Instagram-nya The Ambawani Residence. Oke, next. Nah, terus teman-teman ada yang tanya lagi nih. Aduh, harganya 900. Terus let's say kita dapat potongan harga keluarga nih 70 juta. Tapi saya baru nih masuk Jasa Marganya nih. Saya baru masuk setahun 2 tahun. Saya belum mungkin beberapa ada yang nyiapin nih biaya-biaya seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Cukup banyak tuh, ada pajak, ada biaya bank, ada biaya asuransi, terus ada dana mengendap gitu. Nah, di sini kami kasih lagi deh buat keluarga kita sendiri juga nih. Jadi, Mas, harganya mahal, harga temen dong. Kami kasih harga keluarga nih. Karena keluarga semua kami anggap keluarga juga gitu. Nah, kami kasih harga keluarga, terus keluarganya nanya lagi ke saya, Mas, ada keringanan lagi nggak nih? Saya susah nih bayar cicilannya nih. Saya susah nih nyiapin dana di awalnya nih. Nah, untuk keluarga besar Jasa Marga Group juga, ini kita kasih promo DP-nya 0 rupiah. Jadi teman-teman cukup datang ke sana, pilih unit, booking unitnya, udah langsung nyerahin berkas, nanti kita urus sama bank. Kalau memang teman-teman masuk, nanti langsung nyicil aja. Cicilannya berapa sih? Mahal ya pasti nih harganya nih. Gitu. 900 tadi. Betul. 30 ya Pak? Aduh, gimana nih berapa ya? Nah, harganya ini, cicilannya ini mulai 5 jutaan aja. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi. Semua biaya tadi yang di awal, coba kita akomodir nih supaya teman-teman mudah pembayarannya, terus cicilan per bulannya pun tidak besar. Insya Allah cukup nih teman-teman yang baru masuk atau punya joint income nih, bisa cicilannya cukup 5 jutaan per bulan. Terus nggak lupa juga kalau teman-teman tadi saya dengar di beberapa nih, masih kurang nih diskon 70 juta, masih kurang nih cara pembayarannya kok cara pembayarannya gampang tapi masih kurang nih, masih ganjel, gimana ya kalau ngisi furniturnya, saya gimana ya kalau ngisi ini itunya gitu, karena kan nggak mungkin kita tidur di lantai gitu kan, tempat tidur, beli lemari gitu. Iya betul. Nah ini belum kami masukkan di sini, tapi saya spill dikit di sesi kali ini. Kemarin kami sudah bekerja sama juga dengan Bank Syariah Indonesia. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan fasilitas pendanaan syariah yang lebih syariah daripada bank konvensional, ini bisa melalui BSI. Dan kami lagi diskusi nih. Jadi untuk teman-teman Jasa Marga Group, lagi-lagi selain harga keluarga tadi, selain skema pembayaran yang sudah kita coba rancang gimana memudahkan teman-teman untuk memiliki hunian rumah, kami coba susun lagi, nanti teman-teman bisa cashback nih. Nah, harapannya cashback ini nanti bisa teman-teman gunakan juga untuk ngisi perabot di dalam rumah. Jadi nanti teman-teman datang di rumah, akad, udah proses, nggak lama cashback-nya datang. Terus nunggu rumah jadi, bulan menit udah ngisi rumah. Gitu. Jadi rumah jadi teman-teman bisa langsung ngisi. Biasanya gitu, orang beli rumah, awalnya ngeliatnya tok-tok beli rumah doang, beli rumah gitu. Cuma sudah ngisi rumah, oh iya saya belum punya ini, belum punya itu. Nah ini kita kasih bekal dikit cashback nih. Gitu. Jadi mudah-mudahan keluarga besar Jasa Marga Group ini bisa termudahkan banget dengan dengan hal-hal yang sudah kita tawarkan ini. Dan lagi-lagi saya tegaskan nih, jadi di perumahan ini promonya untuk Jasa Marga Group saya lepas semua karena memang ini untuk keluarga sendiri. Jadi harganya harga keluarga, skema bayarnya gampang banget kayak bayar ke keluarga sendiri. Terus untuk keluarga sendiri ya kita kasih bonus cashback deh buat ngisi rumah. Gitu. Lengkap. Apalagi nih cukup lengkap ya. Terus buat yang mau syariah pun
udah ada Iya, perkembangan iya. jadi Konvensional juga nanti bakal ada kan maksudnya. betul konvensional juga ada. Jadi sudah mudah-mudahan teman-teman sini tinggal pilih unit rumah, ajak anak istri, terus langsung ini deh cari-cari barang deh, dapat juga nanti. Iya betul. Gitu. Oke, mungkin next. Iya. Nah, ini mungkin slide terakhir nih. Di sini ada QR code. Jadi untuk teman-teman tadi yang memang berminat ke sana, aduh saya mau ngubungin tim marketingnya dulu dong. Saya mau ngubungin siapa dulu. Nah, ini bisa langsung di-scan nih QR code-nya. Ini ada kontak tim pemasaran kami. Bisa langsung di-scan, bisa langsung nanya-nanya, bisa langsung pilih unit, bisa langsung NUP juga digital, ini sudah bisa. Jadi monggo di-scan teman-teman dan di-save kontaknya.